mahasiswa yang berumur 18 tahun sampai 25 tahun tentang pandangan generasi muda tentang dinamika pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Mari kita cari beberapa mahasiswa tersebut. Halo kakak, permisi. Saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh. Saya akan sedikit mewawancari kakak tentang pandangan generasi muda tentang dinamika pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Apakah boleh? Boleh. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya kak. Bagaimana pendapat kakak mengenai pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu juga sangat penting karena kan saya sendiri juga kadang-kadang menggunakan bahasa Sunda gitu ya. Apalagi ini tuh bahasa daerah Indonesia di mana kita tuh harus melestarikan bahasa daerah Indonesia. Oke, terima kasih kakak. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Menurut kakak nih, apakah ada batasan tentang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda sendiri? Menurut saya ada sih, soalnya kan kita kadang-kadang ada harus ngomong ke dosen atau yang lebih tua. Nah, saat seperti itu kan gak mungkin kita menggunakan bahasa Sunda gitu kan. Jadi kita lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Yang ketiga itu, seberapa sering sih kakak mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya kakak? Kalau saya sendiri sebenarnya jarang, karena kan di rumah saya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, orang tua saya. Cuma kalau dengan teman-teman saya cukup sering untuk menggunakan bahasa Sunda. Jadi campurannya itu bersama teman saya. Iya. Nah, yang selanjutnya nih kak, apakah ada pengaruh gitu jika kakak tuh mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dalam keseharian gitu? Menurut aku ada pengaruh sih, apalagi kan kayak respon orangnya juga pasti berpengaruh gitu saat kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Apalagi kalau misalnya kita tuh menggunakan bahasa Sunda tuh saat sama teman berarti lebih akrab. Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih kayak formal gitu. Pertanyaan selanjutnya nih kak, kakak tuh sejauh mana sih platform media sosial untuk membentuk cara generasi muda dalam bahasa Indonesia saat ini sendiri kak? Menurut saya sangat menjawab atau sangat luas ya, apalagi sekarang udah ada TikTok, Twitter, apa IG, dan di situ tuh banyak banget menggunakan orang-orang tuh menggunakan itu untuk media belajar dalam bahasa Indonesia. Kan banyak sekali guru yang buat konten kayak bahasa Indonesia yang benar tuh kayak gimana, kayak gini-gini seperti itu. Yang terakhir nih kakak, bagaimana sih cara mempertahankan bahasa Indonesia dalam mencampuran dengan bahasa Sunda menurut pandangan kakak sendiri? Mungkin dengan kan kayak seperti yang tadi dibatasi, tapi harus juga jangan lupa untuk kayak selalu menggunakannya, mungkin kayak dari teman atau kan sebenarnya bahasa Sunda juga ada yang kayak formalnya kayak gitu, jadi sering-sering untuk menggunakannya juga gitu. Jadi ada banyak Ya. Oke, terima kasih kakak atas waktunya. Duluan kakak. Sudah ada nih satu orang atau satu mahasiswa yang telah saya wawancarai, dan selanjutnya kita ke mahasiswa yang kedua, yaitu ada di sebelah sana. Halo kakak, Iya. boleh sebentar? Iya, nggak apa-apa. Tentang pandangan generasi muda tentang dinamika pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Apakah boleh? Boleh, boleh. Baik kakak, pertanyaan pertama nih, bagaimana sih pandangan kakak tentang pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sih boleh ya, apalagi misalkan zaman juga udah bukan juga kayak berkembang sekarang, terus juga tren pencampuran bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda tuh sering banget dilakukan sama anak-anak zaman sekarang. Mungkin ketika di rumah anak-anak pakai bahasa daerah, tapi ketika bersama teman mereka menggunakan bahasa Indonesia. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi mungkin ada penggunaan bahasa tersendiri terhadap orang yang kita temui. Berarti mau pandangan kakak nih, boleh-boleh saja ya? Boleh. Oke, baik kakak, terima kasih. Yang kedua tuh, menurut kakak tuh ada batasan-batasan tertentu nggak sih ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda dalam berkomunikasi? Pasti sih itu mah. Kalau perspektif aku ya, kalau misalkan ketika kita berbicara dengan orang tua, dengan strangers yang di luar sana, ataupun dengan berbicara dengan dosen maupun kakak tingkat yang lainnya, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Oke, baik kakak. Nah, selanjutnya tuh seberapa sering sih kakak mencampurkan bahasa Indonesia dengan
pasti aku sedikit-sedikit ya menggunakan bahasa Sunda untuk komunikasi dengan teman, juga orang-orang terdekat. Mungkin tapi kalau misalkan aku berbicara dengan dosen atau dengan orang tua aku yang ada di rumah atau keluarga-keluarga aku yang di rumah juga aku menggunakan bahasa Indonesia. Oh, jadi kebawahnya tuh karena tinggal di lingkungan Sunda ya Kak? Benar. Nah, selanjutnya tuh menurut kakak nih, apakah ada pengaruh nih ketika kakak tuh mencampurkan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari kakak? Aku sangat berpengaruh ya, karena mungkin semenjak kuliah aku tinggalnya di Bandung juga, dan itu sangat pengaruh banget ya ke bahasa Indonesia aku yang tadinya aku menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, dan jadi sekarang kayak ada ya mungkin sedikit demi sedikit ya ada bahasa Sundanya gitu. Atau misalkan aku kayak lagi ngomong pakai bahasa Sunda itu kayak ada campuran-campuran bahasa Indonesianya, jadi nggak pure bahasa Sunda, nggak pure juga bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa baku kita nggak terpakai ya? Iya. Sekarang tuh pertanyaan kelima ya Kak. Nah sih kakak melihat dunia platform media sosial dan digital itu membentuk anak muda dalam menggunakan bahasa Indonesia saat ini Kak? Kalau itu yang bisa kita lihat dari zaman sekarang ya, banyaknya media sosial dari mulai Instagram, TikTok, Twitter itu sangat berpengaruh terhadap komunikasi bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam membentuk karakter generasi sekarang. Kayak zaman sekarang tuh mungkin ya yang bisa kita sebut anak jaksel itu kan udah termasuknya kayak percampuran ya, jadi bahasa Indonesia tidak utuh gitu, dan dicampur dengan bahasa-bahasa asing, dan juga kayak saya seperti tadi itu pencampuran bahasa juga antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi perilaku kita untuk depan. Sejauh itu ternyata ya Kak berpengaruhnya Sangat lebih. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak. Nah, soal terakhir nih Kak, bagaimana sih cara mempertahankan bahasa Indonesia dengan dinamika pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda nih Kak? Gimana Kak? Menurut aku ya, karena mungkin sekarang juga bahasa-bahasa daerah ataupun bukan bahasa daerah saja ya, bahasa Indonesia yang baku pun mungkin yang biasa kita gunakan untuk acara-acara formal ya, tapi menurut saya itu juga bagian dari tata krama ya. Ketika kita berbicara itu kita harus melihat bagaimana orangnya, siapa orangnya, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik juga. Nah, kalau misalkan cara mempertahankan bahasa Indonesia supaya tidak punah ya, dengan adanya pendidikan, dengan adanya pelajaran bahasa Indonesia di kampus atau di sekolah-sekolah lain juga itu termasuk salah satu upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan bahasa Indonesia gitu. Jadi supaya bahasa Indonesia tetap terlestarikan, maka dari itu kita seharusnya bangsa Indonesia itu harus mendukung gitu, dengan adanya pelajaran bahasa Indonesia di dunia pendidikan. Terima kasih kakak atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktunya kakak. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu duluan ya kakak. Ya, Terima kasih. dah. Oke teman-teman, tadi sudah ada 2 orang kan yang saya wawancara. Selanjutnya tuh ada 1 orang lagi di sana tuh lagi main handphone. Mari kita samperin. Cus. Halo kakak, permisi. Boleh minta dua mic-nya, maaf. Boleh. Oke kakak, di sini tuh saya akan sedikit mewawancari kakak nih tentang sebuah judul peran generasi muda tentang dinamika pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Apakah boleh kakak? Boleh. Oke, langsung ke pertanyaannya saja mungkin kakak ya. Pertanyaan pertama tuh, bagaimana sih pendapat kakak mengenai pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari nih kak? Aku itu aslinya Garut, jadi aku pakai bahasa Sunda. Tapi nah pas aku ke Bandung itu jadi baru itu campuran, jadi seru dan unik gitu ya kan. Tapi kita itu harus tetap sopan dan tahu kapan kita harus pakai bahasa yang benar dan baik. Oke, langsung ke pertanyaan kedua aja ya kak. Menurut kakak tuh ada gak sih etika nih dalam mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda tersendiri kak?
Ya menurut aku sih ada ya kan, ketika kita lagi rapat, lagi berbicara sama orang yang lebih tua, dan kalau sama teman-teman kan kita bisa campur, tapi kalau yang sama lebih tua atau lagi rapat, lagi ada acara, kita itu harus bisa menetapkan mana yang baik dan mana yang benar. Oke, nah selanjutnya tuh Kak, seberapa sering sih nih ya Kakak menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya Kakak dalam berinteraksi kayak gitu? Ya kalau aku sih lumayan sering kan aku aslinya Sunda ya kan, tetapi aku pas ke Bandung aku lebih pakai bahasa Indonesia karena teman-teman pakai bahasa Indonesia, tapi kita jangan sampai lupa dalam bahasa kita sendiri. Nih, terus yang nomor 4 ya Kak, pertanyaan keempat nih. Menurut Kakak nih, apakah ada pengaruh jika mencampurkan dua bahasa, contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku sih bikin berpengaruh ya kan, tapi kadang bikin lupa sama bahasa Indonesia yang baku, jadi kita itu harus tetap belajar juga. Selanjutnya nih ya Kak, sejauh mana sih Kakak melihat platform media sosial dan dunia digital gitu dalam membentuk generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia? Wah, itu mah sangat besar sih ya Kak, karena banyak kan istilah yang muncul-muncul dari medsos, tapi kalau menurut aku itu jangan sampailah kita lupa sama bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya nih Kak, pertanyaan yang terakhir nih Kak, bagaimana sih menjaga kemurnian bahasa Indonesia dengan adanya pencampuran dua bahasa itu tersendiri Kak? Ya kalau menurut aku sih kita itu harus banyak-banyak membaca buku, belajar dari guru bahasa, dan kita itu harus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik Kakak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Kakak. Duluan Kakak, dadah. Oke teman-teman, jadi tadi udah ada 3 orang ya yang saya wawancarai dengan jawaban-jawaban. Ada jawaban yang berbeda, ada jawaban yang sama, dan begitu beragam. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menonton video saya. Dan dadah.